Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Nabila Syah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut pandangan Ibnu Rushd. Baik, langsung saja kita akan membahas seputar 5 topik ini, yaitu yang pertama, siapakah Ibnu Rushd itu? Yang kedua, apa saja karya-karya Ibnu Rushd? Yang ketiga, bagaimana pemikiran filsafat menurut Ibnu Rushd? Yang keempat, bagaimana pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Rushd? Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh pemikiran Ibnu Rushd di Eropa. Langsung saja kita akan membahas topik yang pertama, yaitu tentang biografi Ibnu Rushd. Ibnu Rushd lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rushd dan dikenal dengan nama Averroes di Barat. Dalam dunia ilmu pengetahuan, Ibnu Rushd dikenal sebagai seorang perintis ilmu jaringan tubuh. Karya-karyanya dalam bahasa Arab kira-kira berjumlah 78 buku, masih tersimpan rapi di perpustakaan Escorial, Madrid, Spanyol. Dan sebagai seorang filosof, Ibnu Rushd banyak memberikan kontribusinya dalam hasanah dunia filosofi, baik filosofi yang berasal dari Yunani ataupun dari filsafat-filsafat sebelumnya. Dan kemudian Ibnu Rushd dikenal memiliki kontribusi besar dalam menjembatani Barat dalam mempelajari kembali filsafat Yunani secara orisinil setelah lama mati di abad pertengahan. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang karya-karya Ibnu Rushd. Terdapat kurang lebih 78 karya buku yang terperinci, yaitu 28 buku dalam ilmu falsafah, 20 buku dalam ilmu kedokteran, 8 buah dalam ilmu hukum atau fikih, 5 buku dalam ilmu teologi atau kalam, 4 buah dalam ilmu perbintangan atau astronomi, 2 buah dalam ilmu sastra alat, dan 11 buah dalam berbagai ilmu. Contohnya dalam bidang filsafat yaitu Tahafut al-Tahafut, Risalah fi Ta'alluqi ilmilayan, Tafsir Ma'badal Ta'biyat, Risalah fi al-Aqli wa al-Aqul. Dan dari bidang kedokteran yaitu Kitab Al-Khulifah Tib, dan dalam bidang fikih yaitu Kitab Al-Farq, Bidayah Al-Mujtahil wa Nihayat, dan masih banyak lagi. Langsung saja kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pemikiran filsafat Ibnu Rushd. Sebagai komentator Aristoteles, tidak mengherankan jika pemikiran Ibnu Rushd sangat dipengaruhi oleh filosofi Yunani kuno. Ibnu Rushd menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rushd terkenal dengan nama explainer atau juru tafsir Aristoteles. Sebagai juru tafsir, martabatnya tak lebih rendah dari Alexander the Apophis atau filosof yang menafsirkan filsafat Aristoteles pada abad kedua Masehi dan Thamestius. Pemikiran filsafat Ibnu Rushd yang pertama yaitu tentang epistemologi Ibnu Rushd. Dalam kitabnya Fas al-Maqal ini, Ibnu Rushd berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud, yang lantas orang berusaha menarik pelajaran atau hikmah atau ibrah darinya sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Bahkan dalam banyak ayat-ayatnya, Tuhan mendorong manusia untuk senantiasa menggunakan daya alamnya dalam merenungi ciptaan-ciptaannya. Dan pemikiran filsafat Ibnu Rushd yang kedua yaitu tentang
Ibnu Rus pada pemikiran epistemologi, Ibnu Rus berpendapat ada 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama melalui metode hatabi, digunakan oleh mereka yang sama sekali tidak termasuk ahli takwil, yaitu orang-orang yang berpikir retorik yang merupakan mayoritas manusia. Dan yang kedua yaitu melalui metode jadali, dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil dialektika. Dan yang ketiga yaitu metode burhani, dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil yakini, yaitu mereka itu secara alamiah mampu karena latihan, yakni latihan filsafat tersebut. Oke. Dan pemikiran yang kedua yaitu tentang metafisika. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rus berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama atau mukharik wal al-awal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan makul. Wujud Allah ialah esa, wujud dan kisaannya tidak berbeda dari zatnya. Konsepsi Ibnu Rus tentang ketuhanan jelas sekali merupakan pengaruh Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di samping keyakinan agama Islam yang dipeluknya, mensifati Tuhan dengan esa merupakan ajaran Islam, tetapi menanamkan Tuhan sebagai penggerak pertama tidak pernah menjumpai dalam pemahaman Islam sebelumnya. Hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles dan Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Dalam pembuktian adanya Tuhan, golongan Hasy'iyah, Sufiyah, dan Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Falasifah, masing-masing golongan tersebut merupakan keyakinan yang berbeda satu sama lainnya, dan menggunakan takwil dalam pengertian kata-kata syar'i sesuai dengan kepercayaan mereka. Dalam pembuktian terhadap Tuhan, Ibnu Rushd menerangkan dalil-dalil yang meyakinkan, yaitu yang pertama, dalil wujud Allah. Dalam membuktikan adanya Tuhan, Ibnu Rushd menolak dalil-dalil yang pernah ditemukan oleh beberapa golongan sebelumnya karena tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syarak. Dan kedua yaitu dalil inayah al-ilahiyah atau pemeliharaan Tuhan. Dalil ini berpijak pada tujuan segala sesuatu dalam kaitan dengan manusia. Artinya segala yang ada dijadikan untuk tujuan kelangsungan manusia. Pertama, segala yang ada sesuai dengan wujud manusia, dan kedua, sesuai ini bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi memang sengaja diciptakan sedemikian oleh Sang Pencipta bijaksana. Dan yang ketiga yaitu dalil ihtira atau dalil ciptaan. Dalil ini didasarkan pada fenomena ciptaan segala makhluk ini, seperti ciptaan pada kehidupan benda mati dan berbagai jenis hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu dalil harkoh atau penggerak. Dalil ini menjelaskan bahwa gerak ini tidak tetap dalam suatu keadaan tetapi selalu berubah-ubah. Dan yang terakhir yaitu sifat-sifat Allah. Untuk mengenal sifat-sifat Allah, Ibnu Rushd mengatakan orang harus menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama tasbih dan yang kedua tanzih atau penyamaan dan pengkudusan. Berpijak pada dasar keharusan perbedaan Allah dengan manusia, maka tidak logis perbandingan 2 jenis ilmu tersebut. Baik, langsung dan pembahasan yang selanjutnya yaitu pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Rushd. Konsep pengetahuan bayani. Epistemologi bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Maka sumber epistemologi bayani adalah teks. Dalam epistemologi bayani dikenal dalam 4 bayan. Yang pertama yaitu bayan al-i'tibar, yang kedua bayan al-i'tidad, yang ketiga bayan al-ibarah, dan yang keempat yaitu bayan al-kitab.
Maksud dari bayan al-i'tibar yaitu penjelasan mengenai keadaan segala sesuatu yang meliputi al-qiyas al-bayani baik al-fiqih, al-nahwu dan al-kalami. Dan bayan al-i'tidad yaitu mengenai segala sesuatu yang meliputi makna hak. Dan yang ketiga bayan al-ibarah yang terdiri dari al-bayan al-azir yang tidak membutuhkan tafsir dan al-bayan al-batin yang membutuhkan tafsir. Dan bayan Alkitab maksudnya adalah media untuk menukil pendapat-pendapat. Yang kedua yaitu konsep pengetahuan burhani. Dalam bahasa Arab, al-burhan berarti argumen atau al-hujjah yang jelas, al-bayyinah clear dan distinct. Yang dalam bahasa Inggris adalah demonstration, yang mempunyai akar bahasa Latin demonstration atau berarti memberi isyarat, sifat, keterangan, dan penjelasan. Dan yang ketiga yaitu melalui konsep pengetahuan irfani. Irfani mengandung beberapa pengertian antara lain yaitu ilmu atau ma'rifah, metode ilham dan kasyf yang telah dikenal jauh sebelum Islam, dan al-ganus atau al-ghanis. Dan yang akan kita bahas yaitu tentang kurikulum pendidikan Islam menurut Ibnu Rushd. Kurikulum berwawasan universal. Sebagaimana yang dimaklumi para pengkaji dan peneliti bahwa Ibnu Rushd adalah pioner dan ikon rasionalisme Islam atau filsafat Islam yang terkenal dengan penerjemah terbaik atas karya-karya Aristoteles. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif Ibnu Rushd dapat dilihat dari konsep ilmu yang terkait dengan tujuan, klasifikasi, ciri-ciri, dan sumber ilmu pengetahuan yang digagasnya. Yaitu yang pertama yaitu ciri dan prinsip kurikulum pendidikan Islam harus berpijak pada tujuan dalam pengajaran ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu ciri dan prinsip kurikulum pendidikan Islam harus berorientasi pada pendidikan budi pekerti dan akhlak-akhlak terpuji yang diperintahkan sesuai dengan agama dan menjauhi peserta didik dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan yang ketiga yaitu ciri dan prinsip kurikulum harus mengarah pada pembentukan karakter berpikir akademis, logis, sistematis, dan rasionalis. Dan untuk metode pendidikan Islam menurut Ibnu Rushd yaitu yang pertama melalui metode induktif atau pengambilan kesimpulan dari kasus umum. Metode ini digunakan dimulai dengan membahas bagian-bagian kecil untuk sampai pada undang-undang umum. Dan yang kedua yaitu melalui metode deduktif atau perbandingan. Kesimpulan dari kasus khusus metode ini adalah kebalikan dari metode induktif, yaitu jika dalam metode induktif pengambilan kesimpulan dari khusus ditarik ke masalah umum. Dan yang ketiga yaitu melalui metode dialog atau diskusi. Metode ini adalah metode yang didasarkan pada dialog, perbincangan, dan diskusi antara satu kelompok dengan kelompok lain atau antara satu orang dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu metode mendengar, meriwayatkan, dan membaca. Dalam ketiga metode ini, pengajaran dalam pendidikan Islam menjadi metode yang paling awal dipakai dalam pendidikan Islam di abad pertama hingga terakhir. Dan bagaimana sih pengaruh pemikiran Ibnu Rushd di Eropa? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pemikiran Ibnu Rushd di Eropa. Secara berangsur-angsur, kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan filsafat di wilayah timur beralih ke wilayah barat. Hal itu terlihat dengan banyaknya buku-buku ilmu dan filsafat yang beredar di dunia barat, terutama di Andalusia dan Sisilia. Dinamis dan semaraknya perkembangan ilmu pengetahuan ditantang umat Islam di Andalusia dan Sisilia akhirnya menarik minat orang-orang dari kalangan Yahudi dan Kristen untuk menuntut ilmu ke wilayah itu dan melakukan penerjemah atas seluruh karya-karya Aristoteles sebagai yang dilakukan oleh Thomas Aquinas dengan meminta rekannya William Moerbeke untuk melakukan penerjemahan tersebut. Dan setelah penerjemahan tersebut tampak bahwa Ibnu Rushd telah melakukan
tidak melakukan kesalahan dalam intisari filsafat, kalangan Yahudi dan Nasrani mengenal Ibn Rushd sebagai saing pemberi penjelasan atau komentator filsafat Aristoteles. Dan dalam syairnya Divines Comedy mengatakan Ibn Rushd sebagai komentator terbesar terhadap filsafat Aristoteles di masanya. Maka dari itu Ibn Rushd sangat sekali diterima di bangsa Eropa karena banyak sekali karya-karyanya yang telah memajukan bangsa Eropa tersebut. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa Ibn Rushd adalah salah satu tokoh Islam yang membawa pengaruh besar bagi dunia lewat berbagai pemikirannya serta karya-karyanya terutama dalam bidang filsafat. Tetapi ada beberapa orang yang tidak suka dengan pemikiran beliau dan menganggap pemikirannya sesat dan dapat mengkafirkan seseorang, sehingga ia diangsikan oleh pemerintahan dan banyak karya beliau yang dibakar. Salah satu pengaruh yang diberikan beliau bagi dunia adalah tentang pemikiran pokok Ibn Rushd yang cenderung rasional dan mendukung kesegalaan kepada pertimbangan akal kecuali dogma-dogma keimanan yang diwajibkan ini, sehingga penyebabnya orang-orang barat lepas akan kegemoni yang dilakukan oleh gereja dan Islam kembali menjadi lebih moderat sehingga dialog-dialog keagamaan mengarah pada tatanan yang damai, toleran, dan berkeadilan. Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih untuk partisipasinya untuk menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.